Oke, persiapan tim. RT Kota Dewan. Nama saya Budi Mardianto. Di sebelah kanan saya Pak Safari Ramadan. Di sebelah kanannya Pak Safari ada Pak Erikson Pasaribu dan Pak Fadli, juga Pak Jimmy Nababan. Dan perlu juga kami sampaikan ada beberapa teman-teman yang belum bisa hadir karena memang ada tugas baik dari partai dan juga dari nasional. Juga yang saya hormati ada ya BP2D, BDFP datang kan? Belum Pak. Belum. Silakan. Karena saya lihat tadi dari Direktorat Pengelolaan yang didebatkan. Ya, saya hormati dari Badan Pertahanan Nasional, dari BPN, belum juga. Yang saya hormati dari PLN, silakan maju Pak. Dan juga yang saya hormati Ketua RW 18 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Ketua RT 01 RW 18 Kelurahan Taman Kota, Kecamatan Batam Baloi, Kecamatan Batam Kota, dan juga perwakilan warga RT 01 RW 18 Kelurahan Taman Kota yang ada di Ruko Tua di Taman Baloi itu yang dimaksud. Bahwa ini telah melakukan verifikasi ke lapangan, dan dari hasil verifikasi yang dilakukan diketahui bahwa jaringan pipa ataupun jaringan pipa yang terdapat di lokasi bukan milik ATB. Jaringan pipa tersebut juga tidak terkoneksi dengan pipa ATB. Itu satu. Dengan kesimpulan bahwa jaringan pipa yang ada di sana yang diklaim oleh kuasa hukum atau yang terkait adalah bukan milik ATB. Berdasarkan informasi di lapangan, memang kami memperoleh bahwa jaringan pipa itu adalah dilakukan oleh seseorang dari CP Ujung Timpak. Itu informasi, tapi kepalitannya belum kami peroleh. Terkait adanya, kami juga menemukan memang identitas-identitas seakan-akan ada. Mohon maaf, saya potong dulu. Info dari PT apa tadi? CV Ujung Tinumpak. CV Ujung. Ya, Ujung Tinumpak. Tinumpak. Ya. Oh, Tinumpak. Oke, silakan lanjut Pak. Ya. Itu informasi yang kami dapat. Kami juga memang disebut terkait di situ ada istilah-istilah ATB, ya. Itu yang memang kami masih proses, masih pertanyakan, dan kami sebenarnya tidak terkait kok ada istilah-istilah ATB di sana, tempat surat-surat di sana. Tapi yang pasti memang jaringan kita yang ada di sana adalah bukan milik ATB. Untuk informasi memang bahwa ATB punya kios air.
ada layanan kios air untuk memenuhi kebutuhan suplai warga di sekitar Ruli, bahasanya Ruli ya Bapak Ibu, di Kampung Eden Park, sekitar 1 kilometer ini sekitar selatan, jadi sekitar 1 kilometer dari lokasi. ATBP ada di sana, dan keberadaan kios air itu adalah telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku. Salah satunya adalah izin lahan dari BP Batam dan rekomendasi pemberian suplai air ke warga dari Direktorat Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam saat itu, namanya sekarang Fasilitas dan Lingkungan. Itu mungkin untuk informasi Bapak Pimpinan yang bisa saya sampaikan tentang keberadaan yang disebut-sebut ada suplai air atau jaringan ATB di sana. Sedikit saya tambahkan, memang ATB itu sistemnya adalah menyediakan suplai air hingga waktu izin. Skemanya adalah skema curah. Kami berharap masyarakat datang mengambil dengan sistem curah, mengambil pakai ember bla bla. Namun memang di lapangan juga kami lihat masyarakat berinovasi. Inovasi mereka memang ya kami belum masuk ke sana, tapi yang kami harapkan saat itu adalah mereka dapat mengambil secara curah dan atau pakai ember atau lain-lain. Tapi hasil pantauan kami lapangan, mereka berinovasi, mereka membuat tandon, setelah dari tandon mereka alirkan pakai selang dan lain-lain. Demikian mungkin pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Masdir dari ATB. Hanya saya ingin mau tegaskan saja apa yang Bapak sampaikan, bahwa memang di lokasi yang mana warga tinggal itu tidak ada terkonek aliran pipa daripada ATB, begitu ya. Tapi yang ada adalah kios air di sana dengan konsep bahwa rolling, begitu. Lokasinya ada sekitar 1 kilometer dari lokasi. Lah ya, maksudnya kios itu konsep rolling itu bukan di situ, tapi ada di sekitaran itu. Nah, dengan inovasi daripada warga masyarakat bahwa tampung dan dialirkan, begitu ya. Ini perlu menjadi catatan kami Pak. Bila mana nanti diperlukan untuk kita tinjau lokasi, kita sama-sama kita akan lihat, kan begitu. Nah, ini menjadi catatan. Oke. Sekarang mohon izin dari ya, silakan berbicara. Baik, terima kasih pimpinan rapat, Bapak Ibu yang terhormat sekalian. Dalam hal ini, terima kasih atas undangannya kepada Batam. Nah, ini terkait dengan pelayanan listrik di Rumput Tua, sampai saya. Nah, jadi kalau kami dari sisi lapangan, jadi memang benar ada selama sambungan listrik. Sambungan listrik di sana itu namanya multi guna kelas lengkap. Multi guna kelas lengkap. Nah, jadi ini dari mana asalnya? Ini sebenarnya atas keinginan daripada kelas lengkap. Bahwa kami adalah melayani. Jadi sebelumnya masyarakat materi listrik. Nah, ini sama dengan layanan juga di tempat lain, ada yang di bawah kolam, ada juga di bawah itu. Nah, ini disambung listrik Jawa tersebut di tahun 2013 dengan layanan penghitungan swasta itu. Dan yang salah satu klausulnya di situ, apabila suatu saat tanah atau toko tersebut dimiliki ada pemilik yang sah atau dimiliki pemerintah, maka masyarakat bersedia diputus listriknya tanpa menggunakan rugi. Jadi itu jenis layanan kami, jadi layanan sementara. Nah, jadi dalam hal ini dari pengacara Arta Gracia mensomasi pada Batam sudah 2 kali. Somasi pertama sudah kita komunikasikan kepada beliau, namun karena ini merupakan tanggung jawab beliau sebagai kuasa hukum, mereka mensomasi kami lagi tahap kedua. Nah, dalam somasi yang kedua
PLN Batam tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kami akan bertindak sesuai dengan hukum. Nah, jadi negara kita negara hukum, kami juga ada kontrak dengan MCS Multikultural Sementara dan hal ini adalah Ujung Timur. Nah, sehingga kami melaksanakan pemutusan listrik di sana. Nah, setelah kami melaksanakan pemutusan listrik di sana 2 minggu lalu kurang lebih, masyarakat demo ke PLN. Nah, di situ artinya ada kesepakatan dengan pihak bapak dari kepolisian. Nah, ini bukan masalah hukum lagi, namun berbicara masalah sosial. Nah, kami ini kembali lagi, namanya pelayan publik itu kami akan melayani apabila ada perintah, karena ada regulasi yang mengatur. Nah, jadi dalam hal ini posisi di sana masih tersambung listrik, tapi dengan catatan apabila ada perintah kepada kami untuk melaksanakan keputusan, gitu ya, nah kami juga PLN Batam akan siapapun untuk melaksanakan itu dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih dari PLN. Pak, siapa yang lupa saya punya kasih Pak? Bukti bangganya. Pak Madian yang lupa kita. Kalau wajah mungkin Pak Diman kenal, tapi namanya belum. Iya, kan Biar supaya karena sudah terbiasa kita. Ya, sekali lagi terima kasih dari ATP dan juga PLN. Tadi Pak, saya mau bertanya, silakan. Terima kasih Pak Bina. Gara-gara Pak Mardian itu tadi lupa yang mau saya tanya. Oh ya, ATP. Pak Masdin, yang kemarin sudah selesai? sudah Pak. Sekolah? Siap, sudah Pak. Terima kasih ya. Masyarakat masuk air di sekolah. Nanya sekolah Ya, Saya juga mau nanya ini juga, soalnya rumah teman saya nih. Jadi begini Pak Masdin, kalau itu boleh kan jaraknya 1 kilo, boleh itu apa tadi air curah sama dengan PLN. Kios air sama dengan listrik curah harus sama. Ya, berarti itu tak bayar kan? Bayar, Pak. Kita bayar ya jadi. Kita bayar kan Pak Masdin? Kalau jarak 1 kilo itu maksud saya. Tapi sekarang airnya masih hidup. Kalau air hidup atau tidak, kami belum tahu, tapi pengelola Pak. Pengelola. Ujung Bapak mungkin yang tahu keluarga. Pengelola. Air masih hidup atau? Masih. Terima kasih. Jadi kalau kami, saya sebagai DPD terlepas nanti masalah pendidikan kita apa sampaikan dari PLN. Kita ini kan ya hukum. Ya kita minta jangan ditutup dulu air dan listriknya sampai masalah ini selesai. Jadi kalau saya masukannya setuju bersama lagi. Ya apa yang diinginkan masyarakat, memang masyarakat ini dia tidak punya pendidikan, dia juga tidak. Tapi mereka meragukan dan tidak mungkin juga. Kami memang tidak punya. Dan kami pun tidak yakin nih harta kerahasia ini juga punya. Maka kita duduk bersama nih. Tentu juga harus perhatikan bagaimana kondisi masyarakat kita hari ini. Apalagi di pandemi COVID-19 ini kan. Pemerintah saja, presiden saja, Pak Jokowi saja menyampaikan bahwa masyarakat kita harus dibantu di saat ini. Tapi kalau saat ini maka kami dari DPD ini selesaikan dengan baik-baik. Lihat kondisi masyarakat kita. Kalau kita agak mundur-mundur sedikit, kalau namanya perusahaannya ada perusahaan besar, apalagi di Semarang, rugi sedikit, tidak apa-apa, berikan ke masyarakat kita. Anggaplah ini bagian daripada ibadah. Jadi saja sampaikan pimpinan. Karena tak lupa saya mau tanyakan mereka sama. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Ini permintaan saya, Pak Arjinin, saudaraku, ketika ada perusahaan di Semarang, masalah terlepas nanti ini masalah hukum. Kalau nanti memang kepemilikannya sah dalam perusahaan ini dalam negeri ini, tolong diperhatikan masyarakat kita. Apa keinginannya sesuai dengan kemampuan kita di masa COVID-19 ini. Itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Syafari. Di sini juga saya ingin mau mendengar ya. Jadi tadi ATP sudah jelaskan di situ kios air, tapi atas nama CV Tumpah tadi ya. CV Tumpah ya. Nah, memang orientasi mohon maaf Bu, sebagai CV Tumpah ya, itu memang di
ditujukan untuk warga yang ada di rumput itu, atau memang berorientasi kepada yang dimaksudkan rumah liar tadi? Coba. Kebetulan Pak. Bisa nggak Bu pakai mic agar supaya suara ibu terekam? Ya nggak apa-apa. Sambil kalian bisa dengar semua baik-baik. Silakan. Ya. Jadi terima kasih Bapak Pimpinan. Memang listrik pelayanan listrik kita dari Iya. Memang kita tahun 2004 kita dapat izin dari ATB untuk pelayanan di daerah Edenpak. Terus kemudian begitu Edenpak bisa terlayanan, warga Rokotua meminta untuk dapat menikmati bagaimana warga Edenpak menikmati air bersih. Mereka juga butuh seperti itu. Jadi kita kemarin ajukan ke BP Batam. BP Batam memberikan izin, terus kita ajukan ke ATB. Dari ATB tidak ada pelayanan lagi untuk kios air. Untuk itu warga meminta, karena kondisi mereka di sana tidak ada air gitu. Jadi mereka memohon supaya dapat mereka air bersih. Terpaksa kami ambil solusi, karena kebetulan jaringan itu masih bisa kita layani untuk mereka, dan air itu masih cukup untuk mereka gitu. Terpaksa kita ambil kebijakan Pak waktu itu. Jadi mereka dapat menikmati sebagaimana masyarakat yang ada di Indonesia ini layak mendapatkan haknya gitu Pak. Jadi kalau itu masalah itu Pak ya. Kalau masalah ada Pak, ada. Iya. Ini airnya ini kita ambil tetap dari kios air yang ada dari Edenpak Pak. Kebetulan nggak seberapa jauh gitu. Enggak, maksud saya begini. Pengajuan terkait dengan kios air itu memang berorientasi untuk penyaluran ke ruko itu atau ke ruli itu maksudnya. Ke ruli Pak. Ke ruli. Iya. Tapi pengembangannya pada akhirnya ke ruko. Iya Pak. Nah, karena tadi ATB sudah sangat jelas menyampaikan bahwa di lokasi yang lagi kita bicarakan ini tidak ada tersambung terkait dengan pipa dari ATB. Pak, kalau dari ATB-nya sendiri memang tidak ada Pak. Itu yang ada jaringan itu punya CP Ujung Pinung Pak. Nah, kita ambil dari Edenpak, lokasi Edenpak, terus kita alirkan ke Rokotua. Itu bukan asetnya ATB. Terus apa itu kan ibu jual berarti kan? Iya Pak, iya. Nah, ini kalau bicara hukum, ya, ibu punya izin tidak terkait dengan masalah mendistribusikan yang sifatnya memungut daripada air kepada masyarakat itu? Ya kita kan bayar ya Pak. Izin apa yang ibu punya? Izin kios air Pak. Izin kios air? Iya. Tetapi kan itu sudah ada tuh peruntukannya. Mohon maaf ATB, peruntukan untuk mengajukan yang namanya kios air itu persyaratannya apa? Persyaratan pertama adalah warga mengajukan permohonan KTP dengan menunjuk salah satu pengelola. Yang kedua, mereka menerbitkan izin lahan. Biasanya memang bebas menerbitkan izin baperjol. Yang ketiga, rekomendasi dari Direktorat Pengelolaan Air dan Limbah. Dan keempat, ya akhirnya memproses. Itu ya. Jadi apa peta segala macam, apakah sesuai dengan apa yang ada di persyaratan itu? Kalau umpama melebihi dari kapasitas, itu berarti ada izin terbaru atau bagaimana? ATB akan mengevaluasi setiap tahun, disesuaikan dengan keadaan. Kalau misalnya warganya udah pindah
atau tambah yang dilengkapi sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu Pak. Gitu ya. Ya. Sampai dengan sekarang ini, ada nggak sudah terjadi perubahan-perubahan yang sudah diajukan? Untuk ujung Tinumpa, untuk kios air yang dirempak, dulunya memang mereka ujung Tinumpa, tapi beberapa tahun terakhir pengelolaan sumber air kios air itu hanya diberikan ke individu yang ditunjuk oleh warga. Saat ini untuk di Edelpark itu yang ujung Tinumpa itu Pak Serikat, masalah suaminya Ipian. Pak Serikat. Sampai saat ini memang untuk perjanjian kerjasama dengan Pak Serikat, pengelolaan kios air itu adalah di sana disebutkan sesuai surat RT RW, surat kelurahan dan surat camat. Itu adalah untuk warga Ruli RT yang di Dempak. Di sana memang belum dicantumkan untuk yang di Rukotua. Kemarin kami sudah menyurati pihak Pak Serikat selaku pengelola yang itu warga, dan yang bersangkutan menyampaikan sedang melakukan pengurusan ke PP Batam. Itu Pak, mungkin demikian jelaskan. Terima kasih. Ya. Mungkin menjadi catatan bagi kita Komisi 1 apa yang sudah disampaikan dari PT Sempat dan juga dari ADB. Nah sekarang terkait dengan PLN. Sama halnya seperti ADB Pak. PLN juga sama seperti ADB, di mana rokok tua juga. Untuk sebelum EMB, ini kami ingin mau tegaskan saja terkait dengan EMB. Kan ada syarat-syarat yang harus dilengkapi dulu. Nah, kan gitu kan, termasuk yang Ibu sampaikan tadi loh, tanda pemennya apa, PL dan sebagainya. Nah itu atas nama siapa? Yang bersertifikat Pak. Yang bersertifikat. Sertifikat siapa? Harusnya kalau ini mungkin. Tidak, tolong jangan seharusnya. Ya, kalau dari IMB-nya PT Suara Pak. Ya. Nah itu mengikuti kan? Apa lampirannya itu mengikuti PT Suara atau tidak? Harusnya mengikuti. Loh, jangan gunakan kata seharusnya. Karena datanya Yang ada dalam ibu aja, yang ada di saya dalam belum PP. punya datanya Pak. Karena tahun 91 itu masih di DP Batam. Oh gitu. Ya Pak. Oh ya. Ya, itu maksudnya. Jadi apa yang ada saja, jangan apa kakaknya atau apa seharusnya. Nah, Ini Pak, saya hanya menjelaskan Oh, ya. normatif dokumen yang harus. oh gitu, normatif hukumnya. Ya ya Bu, ya, makasih Bu, makasih. Oke, kita sudah dengar bersama. Jadi dari PTSB pada prinsipnya terkait dengan IMB itu ada, namun itu atas nama PT Suara Batam Internasional yang tahunnya ada di 1991. Mungkin begitu. Nanti silakan dari kuasa hukum atau dari perusahaan bisa menambahkan, menyampaikan terkait apa yang disampaikan PTSB. Nah, sekarang kita kembali kepada warga. Secara apa yang Bapak sampaikan tadi, ditanyakan pada prinsipnya itu sudah dijawab bahwa itu ada. Nah, kami juga sudah lihat ini di sini cara administrasi dokumen, walaupun ini hanya kopi. Nah, sebenarnya memang ini kita mau tanyakan langsung kepada BP. Ya, namun kita sambil menunggu. Saya persilakan untuk tidak membuang waktu. Saya kembalikan kepada Pak Abdul Jani selaku mewakili daripada warga. Silakan. Baik, pimpinan. Seharusnya jika saya harus mengklarifikasikan kedudukan hukum daripada Agrasia dalam proses pelayanan kepemilikan, apa yang disampaikan oleh pihak PTSB tadi jelas bahwa klaim pihak Agrasia saat ini tidak berdasar, karena yang diklaim mereka adalah bangunan. Yang harus dijelaskan mereka adalah sertifikat, bukan PL. PL bagian daripada proses. Oleh karena ini, dalam mendalami proses PL yang diajukan oleh PT Agrasia, di sana kami menemukan banyak sekali pincangan yang kami dapat. Satu, Otoritas Batam mengeluarkan 2 jenis PL dengan objek sengketa yang sama, yaitu PL 2895 dan PL 2899. Mungkin kesempatan ini harus dijelaskan oleh pihak Otoritas Batam atau BP. Tapi pada kesempatan ini pihak BP belum ada.
Itu yang pertama. Kedua, masalah proses yang diajukan oleh PT Arta Gracia, ya kan, melalui otoritas Batam saat itu lewat PL lama tahun 99 itu di-endorse pada tahun 2008. Di-endorse oleh BP pada tahun 2008 dan BP mengaku itu. Sementara kedudukan hukum Arta Gracia itu baru terbit tahun 2012 melalui Kemenkumham dengan dikeluarkannya SK oleh Notaris Hamberli tahun 2010. Oleh karena itu kami melihat ya, simpang siuran dalam proses administrasi ini yang dilakukan oleh Batam. Perusahaan belum berdiri, ya kan, sudah ada endorse PL yang dikeluarkan pada tahun 2008. Ini yang kami sayangkan. Oleh karena itu kesempatan ini mungkin kami sangat mengharapkan kehadiran dari Batam untuk bisa mengklarifikasikan atau menjelaskan kedudukan dua jenis PL ini sekaligus bagaimana proses endorse yang disampaikan oleh BP Batam kepada pihak Arta Gracia. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ruzani. Memang terus terang ini juga akan menjadi pertanyaan bagi kita, ya, karena memang yang bisa menjawab terkait dengan pengalokasian lahan sesuai dengan undang-undang yang ada itu BP Batam. Nah, itu cuma BP Batam, Pak, ya kan? Bukan kita yang ada di sini. Bisa sampai di mana ya? Apa sekarang BP Batam? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua ya. Yang pertama, tadi sudah kita dengarkan PTSP bahwa IMB-nya itu atas nama Tuan di tahun 91. Ini saya mau tanya pengacara nih. Tadi klien menyampaikan bahwa itu sudah beralih menjadi miliknya PT Arta. Itu gimana prosesnya? Kenapa bisa dari suap ke Arta? Maksudnya apa penyebab terjadinya itu? Apakah hibah, Arta, atau karena misalnya jual beli dan sebagainya? Memang benar di awal PL-nya IMB-nya benar suap, tapi tidak tertutup kemungkinan terjadi peralihan pada pihak lain melalui jual beli dan sebagainya. Jadi kita harus melihat secara jernih, secara jernih. Artinya kalau memang legalitas perusahaan sudah jelas, kemudian tinggal berbicara bagaimana mekanismenya, bagaimana yang bisa disepakati. Artinya ya semuanya harus memungkinkan. Ya, mudah-mudahan dengan forum ini juga bisa memberikan edukasi bagi kita semua. Ya, tentu memang kalau bisa tidak bisa diselesaikan di sini, tentu ada jalur hukum yang bisa ditempuh oleh masing-masing pihak. Tapi kami berharap Batam tetap harus kondusif. Nanti kalau nggak kondusif, ketemunya sama Pak Jamal, atau sama Pak Toko kita, Pak Ibu. Jadi bersama penjelasan yang jelas Pak. Karena ini kan bertanya-tanya warga ini, kenapa PT Suar? Apa hubungannya dengan PT Arta, kira-kira begitu ya? Nah, biar kita dapat gambaran. Yang dari Semarang gimana nih? Nah, boleh Pak, bisa aja Pak, kalau memang ini. Begini Pak, sebelum mungkin dari Semarang, tidak apa-apa biar Pak Jafar dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pimpinan saya hormati teman-teman Komisi 1 dan mewakili perusahaan, juga perwakilan warga, PTSP dari kepolisian, BP Batam yang kita tunggu, dari PLN, ada PLN. Oh, PLN. Nah, PLN kita jaga mati pula salah pakai kacau ya. Nah, semua yang ada saya hormati. Begini pimpinan, ini untuk menjelaskan. Pertama, saya mau tanya dulu yang dari Semarang, Bapak jabatan di perusahaan sebagai apa? Karena banyak juga yang dari Semarang, betul kan dari perusahaan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
dari BPRK biar ditanya saya posisi itu di mana. Saya legal manajernya Pak. Jadi saya langsung orang nomor 2 yang direktur utama saya, Insinyur Laksana Soekarto, yang panggilannya Bapak Karto, gitu Pak. Tugas sama kuasa. Ya, dan berarti kalau Pak Tantimin ya? Pak Tantimin sebagai apa? Ada suratnya dari pusat? Ada. Pak Tantimin ini kawan saya yang dulu bajunya biru, sekarang ada bajunya. Apa ini yang biru? Ada yang kita bisa juga. Ini diatur kan, karena kita kan berhadapan dengan warga. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Mas Pak Utusan itu juga nanti juga akan dijawab oleh Pak Tantimin. Kalau ini saja. Jadi pimpinan perusahaannya di Semarang. Semarang, tak pernah di Batam. Pernah di Batam. Jadi yang disampaikan Pak Utusan, oleh Pak Utusan, berarti kepemilikan awalnya ini adalah PT Suan. Kita tidak tahu nih PT Suannya sekarang di mana dia. Apakah nanti perusahaan harta kerahasia tahu prosesnya apa disampaikan oleh Pak Utusan, kenapa sekarang ini PT Agrasia mengklaim bahwa ini adalah menjadi miliknya atau gitu? Harta kerahasia. Nah, ini tentu ini perlu dijawab dulu. Setelah itu nanti saya juga akan tanya, kita dapat dari BP itu tahun berapa? Setelah itu PT Agrasia ini tahun berapa nih? PT-nya ini, legalitasnya. Kantornya di mana Pak? Di Semarang. Semarang Pak, di Jalan Madukoro Semarang. Kalau kantornya itu saya mulai masuk kerja itu tahun 2000 Pak. 2000 ya. Kalau yang legalitas ini dari BPR dari BP itu berapa? Yang dari BP Pak Tanggi ini Pak. yang dari BP tahun berapa? Saya mulai bekerja Pak, di PT Agrasia. Sebenarnya saya ada induknya Pak, ada induknya, artinya memang saya nggak perlu jelaskan di sini. Induknya itu sebenarnya PT Geraha Pembina Indah Pak. Ya, jadi ya, salah satu komponen perusahaannya itu ada PT Agrasia, ada PT Panorama, ada PT macam-macam nih. Anak perusahaannya? Iya. Anak perusahaannya? Iya. Iya. Tahun 2000? Iya. Iya. Tahun 2000, sementara PL-nya dapat 2000 dari BP 2006, pasti setelah 6 tahun ya. Ya mungkin pertama saya dulu apa yang sampaikan Pak Utusan, proses peradilan itu kenapa bisa, nanti baru saya akan tanya lagi di pertanyaan berikutnya. Itu saya tambahkan mengenai peralihan ya. Jadi sampai oleh Pak Utusan sama Pak Tadi tidak menunjukkan ada akte penyerahan aset-aset PT Sormosa Internasional kepada PT Agrasia. Report dengan nama pabrik tanggal 11 Maret tahun 2008. Agrasia PT Sormosa Internasional kepada PT Agrasia. Penyerahan aset termasuk untuk poin. Penyerahan aset. Ya. Pak, ini agak efektif Pak. Ya. Ulang nih Pak. Jadi di sini ada akte yang dibuat di kantor notaris Tugi Juniarto di Jakarta, akte nomor 30
PT Suarbapak International Development kepada PT Arta Gracia yang dibuat di hadapan saya notaris tertanggal 4 November 97 berupa A. Kapling nomor B006 seluas 7.110 meter persegi. B. Satu kapling nomor B120 seluas 5.846 meter persegi. C. 6 lot kapling nomor 114 dan seterusnya. 28 putih upo 3 lantai masing-masing luas 7,5 kali 600 meter persegi yang semuanya berlokasi di kompleks Padang Center sebagaimana terdapat dalam PL nomor 195.900.918.001 seterusnya sampai 44. Tidak dibunyikan nilai. Cuma penjelasan. Tahun 98. Saya kapasitasnya hanya menyampaikan, saya bekerja Pak, saya bekerja itu tahun 2000 Pak. Ya, saya mulai bekerja itu tahun 2000 Pak. Saya bekerja sebenarnya di induknya PT Graha Pak. Graha Perdana Indah. Kami yang kami tanya adalah tentu yang namanya ada di sini. Mau PT apa, Antuk Lau, tidak tahu kita. Yang penting PT Arta Gracia pertama ini mana barangnya, mana orangnya Pak? Ya, saya Pak. Kenapa? Kalau suratnya peralihannya 97, kita mau tahu PT Gracia ini kapan adanya, tahun berapa ya legalitasnya. Kalau ngomong misalnya tahun 2000 kan lucu juga. Peralihannya 97, PT-nya baru ada 2000. Kayaknya dapat 2026. Nah, benar Pak. Ini biar jelas saja Pak. Harusnya ada acaranya itu Pak Kadin, ada perusahaan nanti kita lakukan. Jadi tolong supaya apa yang ditanyakan teman-teman komisi itu, ini mempertegas hanya dari apa yang sebenarnya ditanyakan oleh warga. Ya. Nah tolong juga Pak Kadin tambahkan apa yang mungkin disampaikan dari perwakilan dari Semarang, ya, supaya langsung saja. Maksud saya jadi ini, tidak apa-apa silakan Bapak langsung tambahkan. Terima kasih. Ini saya tambahkan. Ini saya punya hasil pendirian PT Arta Gracia nomor 18 tanggal 26 September 91. Jadi buat di hadapan notaris Profesor Suyarto Suryadi, notaris Semarang. Ini hasil pendirian. Nah, jadi kita dengan 2000 ini clear berarti akhirnya 91, peralihannya 97, habis itu dia dapat PL 2006, dia oke silakan. Oh silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Saya Pak Ketua saya sudah kasih beri perjuangan. Tadi apa yang dipertanyakan dari pihak warga dan dijawab dari pihak perusahaan masalah legalitas. Kalau pandangan saya dari saya, bentuk apapun itu aset, kalau memang sudah disarankan itu menjadi tanggung jawab yang menjalankan. Tetapi kita harus kembali kepada suatu alur kebenaran. Kami juga nanti Bapak dari warga juga saya yakinkan apabila data dokumen yang disampaikan dari pihak Pak Timin dan tim atau yang merasa memiliki legalitas perusahaan dan aset atau lahan itu tidak benar, kami juga nanti akan kasus hukum lah. Ini kan lembaga resmi Pak. Tetapi kalau memang itu kebenarannya, nanti kami memeriksa semua dari teman-teman di Komisi 1 tentang legalitasnya Pak, keabsahan legalitasnya. Kalau memang itu benar sah, legalitasnya oke, nggak ada masalah, berarti ini memang Arta Gracia memang berhak untuk melakukan pengosongan dan mengambil alih aset itu semua karena memang sudah ada di notaris penyerahannya Pak. Jadi kita juga kepada masyarakat,
Dan kita juga udah tahu ada bangunan di sana, kita menempati di sana, ya ini harus kita kembalikan kepada pihak perusahaan. Kita di jalur lurusnya jalan. Kalau memang itu hak kita, yang bukan hak kita jangan kita inikan. Karena kita negara hukum. Kalau memang prosedur warga dalam hal ini, ketika kami nanti mendapati legalitasnya memang benar dan sah, ya kami warga nggak terima dalam hal ini, silakan ke pengadilan dan hukum itu saya rasa pimpinan. Karena memang dari pihak perusahaan sudah membuktikan legalitasnya. Apapun itu jual beli, apapun itu pengalihan, apapun itu hibah, dari pihak perusahaan pertama diserahkan kepada pihak kedua itu menjadi hak milik mereka untuk menjalankan dan melaksanakan hidup pimpinan. Jadi kita kembali kepada jalur yang sebenarnya pimpinan. Itu mungkin dari saya pandangan saya pimpinan. Terima kasih. Ya, mungkin apa yang disampaikan Pak Erwin ini bagian daripada sebenarnya nanti kita akan lihat sampai di mana sebenarnya kesimpulan yang akan kita sepakati. Ya, namun sebenarnya kami masih menunggu ini dari BP. Ya, dari BP ini kami masih menunggu terkait dengan masalah apa dokumen yang ada pada PT Arta Indonesia yang memang kita sudah baca seperti yang disampaikan tadi. Memang tuntutan dari apa administrasi yang ada memang sudah kita lihat, kita butuh konfirmasi ya, konfirmasi. Nah sekarang pertanyaannya saya kembalikan kepada warga Pak Abdul Zani. Kalau saya dari mendengar apa yang disampaikan dan juga dokumen yang ada ini tuntutannya semua sudah ada. Terlepas bahwa memang di situ tadinya adalah sahur. Tetapi sudah memang ada suar sahur, memang puasa, suar, ya. Namun kan ada peralihan artinya ada jual beli yang sudah disampaikan dan ini sudah ada. Nah di sini sudah ada, bahkan dari BPN pun juga sudah ada juga di sini, termasuk dari BPN sudah ada sertifikat. Ini, nah makanya juga dari BPN ini kami ingin konfirmasi juga. Bukan hanya dari BP tetapi juga dari BPN kita juga mengenai dokumen ini. Tujuan daripada rapat ini sebenarnya Bapak Ibu ini bukan ruang pengadilan ya untuk mencari mana benar atau salah, tetapi kita ingin mencari solusi. Namun kita akan meruntun dulu ceritanya. Jadi tolong juga jangan diartikan bahwa ini ruang pengadilan. Mohon maaf Bapak Ibu warga, kami ingin memfasilitasi bahwa masyarakat baik itu warga dan juga pengusaha ya. Jadi apa yang ada seperti tadi disampaikan PTSP, apa yang ada saja sampaikan. Nah, kita nanti akan cari solusinya. Saya kira demikian. Nah sekarang saya kembalikan kepada warga Pak Abdul Zani. Kita sudah mendengar bersama terkait dengan masalah legalitas yang Bapak tanyakan. Pada prinsipnya ini tadi sudah terjawab. Nah, kira-kira apa sebenarnya? Terlepas bahwa ini legalitasnya sudah sah atau tidak. Ya, sekarang apa sebenarnya yang menjadi keresahan di luar daripada itu masyarakat warga itu apa? Nah, sekarang kalau umpama pertanyaan itu dibalik kepada Bapak, apa dasar Bapak untuk mempertahankan di situ? Nah kira-kira tolong juga disampaikan kepada, atau mungkin sudah ada surat perjanjian yang memang Bapak sudah tanda tangani, atau mungkin sudah ada yang Bapak bayar dengan kewajiban. Nah tolong juga agar supaya di dalam ruang ini kita mendengar seksama. Saya kira demikian Pak, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Pada prinsipnya pimpinan, warga masyarakat berkebutuhan tidak pernah mengklaim rumput itu milik kami. Satu, tanah itu bukan milik kami, jelas. Tetapi kehadiran PT Arta yang hari ini mengklaim tentang kepemilikan atas bangunan dan tanah yang saat ini berada dalam tempat tinggal kami, itulah menjadi pertanyaan kami hari ini. Sedikit penjelasan yang disampaikan oleh kuasa hukum tentang adanya penyerahan aset yang dilakukan oleh PT Suar Batam kepada PT Arta, ya kan? Mungkin saya minta untuk klarifikasi ulang lagi, ya kan? Aset itu ya kan berada kedudukannya di mana, ya kan? Karena ya kan saya juga punya kesimpulan tersendiri.
Ini akan saya minta dari pihak kuasa hukum untuk menjelaskan itu lagi. Kedua, persoalan legalitas menjadi pertanyaan kami karena kami berdasarkan pada SK Notaris nomor 47509 atas nama Ahmad Beri tanggal 8 bulan 10 2010 yang menerima permohonan pendaftaran PT Arta Gracia secara hukum dan diterbitkan SK-nya oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2012. Oleh karena itu, endorse PL yang dilakukan oleh PT Arta terhadap BP Batam tahun 2008 adalah penanganan administrasi. Ini yang perlu kami sampaikan. Karena tidak sinkronisasi dengan keberadaan berdirinya perusahaan itu sendiri dengan hadirnya PL yang dikeluarkan atau disepakati oleh BP Batam dalam hal ini pemerintah pada tahun 2008. Demikian, karena dasar daripada endorse PL itu adalah surat kehilangan. Ya, mungkin pada kesempatan ini kalau pihak Arta bisa menunjukkan surat kehilangan dari Polres Semarang untuk menjadi dasar buat BP. Makanya saya minta untuk BP hari ini harus hadir. Biar jelas. Ibu, Pak. Ya, terima kasih. Kalau terkait dengan masalah SK, sebelum dari kuasa hukum perusahaan Arta Gracia, bisa jadi Pak, kalau masalah yang SK itu bisa jadi kan itu perubahan di dalam Perhubungan itu bisa saja itu perubahan dalam struktur ya yang ada itu bisa saja. Kami memahami itu. Ya, nah silakan sekarang begini saja. Apa yang ditanyakan oleh Pak Abdul Zani selaku wakil daripada warga, silakan bisa dijelaskan terkait dengan apa tadi, terkait dengan masalah jual beli atau apa penyerahan itu. Silakan yang dari notaris tadi. Pak siapa? Pak Tamlimin ya. Silakan Pak Tamlimin. Pak, matikan dulu Pak, mic-nya Pak. Terima kasih pimpinan. Kaitan dengan pertanyaan dari Pak Rani mengenai pendaftaran di motor Beli. Jadi ada suatu surat keputusan dari Menteri Hukum HAM nomor AU/Mendatar 1759.AH.01.02 tahun 2010 tentang persetujuan akte perubahan anggaran dasar PT Arta Gracia. Jadi yang misalkan dulu adalah perubahan. Jadi di dalam perusahaan PT Arta Gracia ada perubahan sehingga disampaikan perubahannya kepada Menteri. Ini persetujuan tahun 2000 tanggal 8 Oktober 2010 diterbitkan oleh Menteri Hukum HAM Dirjen Administrasi Hukum Umum Dr. Haidar Amin Daud SHMH. Ini mungkin bisa disampaikan oleh ini memang ada benar ada SK yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum HAM tentang persetujuan atau perubahan dasar PT Arta Gracia. Ya, artinya kesimpulannya apa yang disampaikan Pak Abdul Zani itu adalah akte perubahan, begitu ya? Nah, oke, temu artinya sudah terjawab. Ya, terima kasih dari Pak Abdul Zani dan juga dari kuasa hukum dari perusahaan dalam hal ini Arta Gracia Pratama. Nah, sampai dengan saat ini memang kami masih menunggu daripada BP dan juga dari BPN. Ya, BPN terkait dengan apa yang menjadi persoalan legalitas. Nah sekarang beberapa waktu yang lalu kami juga sudah mendengar bahwa ada persoalan di lapangan. Nah ini kaitannya dengan listrik, PLN dan juga ATB. Nah terima kasih ATB sudah hadir dan juga PLN. Mana PLN? Belum. Sudah. PLN. Oh PLN, ATB. Oh ya. Jadi begini Pak, mungkin bisa disampaikan karena kan di sana kan warga masyarakat juga menggunakan sebagai konsumen daripada ATB dan juga PLN. Mungkin dari ATB dulu, ya. Apakah warga dibenarkan
yang mungkin tidak mempunyai istilahnya legalitas itu bisa tersambung atau mungkin juga nanti PLN itu bertanya. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Mas Rifat dari Layanan TV. Bersama saya ada dari Humas dan dari tim BK. Saya langsung saja ke pokok pertanyaan dan jelaskan bahwa benar ATP memang ada mendapatkan surat. Dia punya di tahun 1991 atas nama PT Suar Batam Internasional. Ya, betul. Saya mohon menekankan kepada kita semua Bapak Ibu untuk supaya rapat kita ini kondusif, artinya sejuk, jadi tidak perlu kita membuat istilahnya apa yang mungkin cocok baru tepuk tangan ataupun sebaliknya. Tolong biar supaya suasana kita enak saja, ya. Kira-kira demikian. Silakan dilanjut dulu. Apabila memang ada perubahan atau penambahan jumlah unit mungkin nanti bisa dilaporkan ke PTSB atau kami nanti menindaklanjuti ke lapangan Pak untuk melihat kembali kondisi bangunan yang ekstrim sekarang. Apakah itu perlu dilakukan pembangunan di Indonesia atau seperti apa? Nanti kita koordinasi dengan Kapolda sebagai dinas teknis Pak. IMC-nya tahun berapa tadi? Tahun 91 Pak. Tapi atas nama PT Suar Batam Internasional. Atas nama PT Suar Batam Internasional Development. Kuping saya apa agak memang apa ya? Tapi kalau usahanya kan usaha PT Suar Batam Internasional. Suar. Ya, negara Bu. Ini yang mengeluarkan masih otorita Batam tahun 1991. Ya, selain daripada IMD, ada yang bisa disampaikan? Kalau ini standarnya kan Pak, bahwa semua dokumen itu sudah secara legalitas terpenuhi. Tadi saya mendengar hanya Mbak Uli menyampaikan masalah penetapan lokasi, namun tidak memasukkan sertifikat. Kemudian untuk jumlah unitnya itu kan tidak dijelaskan juga Pak, karena ada izin lingkungan di situ. Apakah dia nanti dikelar SPPL, bukan UPL atau enggak? Dilihat dari jumlah unit bangunannya. Kemudian ada juga faktor kronologi, mungkin pada saat itu masih dikeluarkan oleh otorita Batam. Kemudian akan dia berubah menjadi melakukan revisi, bisa dilakukan di Batam atau KRK. Nah, data itu yang saya belum dengar dari kuasa. Ya, terima kasih Ibu dari PTSP yang kita dengar bersama bahwa menyampaikan terkait dengan IMB ada, tetapi tahun 1991 atas nama PT Suar Batam Internasional. Itu ya Bu ya. Dan kaitannya dengan IMB pasti ada dasar-dasar yang harus dilengkapi, dan itu memang ada di file daripada PTSP. Begitu ya. Ya memang pembaruan yang sampai sekarang yang memang belum gitu ya. Oke, kalau itu kan teknis saja Bu sebenarnya. Tapi kaitan dengan substansi hukumnya itu ada gitu maksudnya. Mereka puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih rahmat hidayahnya dalam kondisi COVID-19 kita masih diberi kesehatan pada kesempatan pada pagi menjelang siang ini untuk hadir di ruangan rapat Komisi 1 terkait dengan rapat dengan pendapat umum permasalahan ruko 2 di RT 01 RW 18 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Batam Kota, di mana antara warga dengan PT Ata Gracia Pratama Sarana. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan undangan kami Komisi 1, di mana dalam undangan kita akan mulai pukul 10
Bapak Ibu yang saya hormati, kami Komisi 1 beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 Juli ya, tahun 2020 mendapatkan surat dari warga, yaitu warga RT 01 RW 18, mohon maaf, Komplek Ruko Tua, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batang Kota, terkait dengan permasalahan dengan PT Arta Gracia Pratama Sarana. Nah, kita ingin mendengar secara langsung dan mohon kiranya waktu kita akan sepakati bersama karena kita sudah melewati dari waktu undangan dan sekarang pukul sudah menunjukkan 10 lewat 50 dan kita akan istirahat dan terlebih juga perlu kami sampaikan bahwa Komisi 1 ini jadwalnya sudah padat sekali. Nanti jam 1 sudah ada rapat terkait dengan pembahasan APBDB 2020 dan ini sudah tadinya jam 10 pun juga sebenarnya sudah ada, namun karena memang dapat atensi dari pimpinan untuk supaya ini cepat didebutkan, makanya ini bergeser. Oleh karenanya itu kami mohon dengan sangat kepada kita semua, terutama daripada warga, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pokoknya saja, substansi saja. Jadi nanti tolong dibatasi, kalau memang ada hal yang memang belum tersampaikan lewat pimpinan, kami akan memberikan waktu dan kesempatannya nanti. Nah, untuk itu kita sepakati bersama bahwa kita akan selesaikan pada pukul 12. Kalaupun memang nanti dipandang ada perlu kita tambahkan, kita akan tambahkan. Untuk itu saya persilahkan langsung saja kepada juru bicara atau yang mewakili daripada warga masyarakat di RT 01 RW 18 Komplek Ruko Tua, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batang Kota. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Kami dari perwakilan warga. Izin Pak, sebentar. Kita ini melalui mic karena mic ini kita rekam menjadi dokumentasi kita. Nah, tolong Bapak start siapkan kursi di mana? Kursi yang Mas mic-nya diganti Mas, dicabut. Bentar, Komisi 1 dengan orang barusan. Banyak. Silakan Pak. Oh gitu ya. Habis dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari sini dulu. Baru mulai atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Abu Sani, perwakilan warga Ketua. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa poin yang menjadi persoalan antara PT Arta Gracia Pratama Sarana dengan warga Ketua. Hanya karena persoalan ini menyentuh kepada legalitas dan keberadaan daripada PT Arta Gracia Pratama, oleh karena itu kami atas nama warga Ketua RT 01 RW 18 Kelurahan Taman Baloi ingin mendengarkan lebih jelas pemaparan legalitas yang akan disampaikan oleh PT Arta Gracia sebelum kami harus menyampaikan bantahan atau sikap yang diberikan oleh PT Arta Gracia. Demikian pertama yang bisa kami sampaikan. Mungkin itu dulu pertama yang perlu kami sampaikan sebagai dasar pembicaraan kami pada siang hari ini. Demikian pilihan. Oke, makasih dari Pak Hamzani ya. Pak Abdul Sani. Oh, Abdul Sani. Siap. Abdul Sani ya.
Sani. Abdul Ghani. Abdul Sani kan? Iya, Abdul Sani ya. Sani ya. Mohon maaf, lidahnya belum sarapan. Terima kasih Pak Abdul Sani. Apa yang Bapak sampaikan ini mewakili daripada warga, menanyakan terkait dengan legalitas daripada ruko tersebut atau lahan tersebut. Intinya itu sebelum menyampaikan secara komplit itu ya. Oke. Kita sudah mendengar bersama. Di sini juga langsung dihadiri oleh Akad Grasia Pratama Sarana. Nah untuk itu apa yang ditanyakan oleh Pak Abdul Ghani mewakili daripada warga, mohon kiranya waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih. Saya Santi ini selaku kuasa hukum dari Partai Pihak. Sebelumnya untuk terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh DPRD Kota Batam. Sebagaimana undangan yang kami terima kemarin. Jadi di sini perlu kami sampaikan bahwa Klepani PT Akad Grasia adalah sebagai pemilik tanah dan gedung yang dikenal dengan ruko Akad Grasia. Jadi tanah dan bangunan sudah dibangun dari tidak lama, kemudian sementara kemudian ruko tersebut dihuni oleh beberapa warga. Bagaimana kita ketahui, kemudian pada awal bulan Januari kemarin, awal Februari, atas permintaan dari kami, dia minta kepada warga agar ruko itu dikosongkan dari warga. Di sini sebelumnya juga kami selaku kuasa hukum dari Akad Grasia sudah menyampaikan informasi kepada warga. Kami juga tunjukkan bukti legalitas perusahaan berupa surat TL, jadi surat oleh pejabat dan juga perpanjangan ITP sampai dengan tahun 2040. Kemudian setelah itu kami menyampaikan informasi kedua dan seterusnya. Namun tanggapan dari warga tua menyampaikan bahwa mereka tidak mengklaim itu sebagai rumah warga, namun warga minta klarifikasi. Dan itu pun sudah kami sampaikan klarifikasi kepada warga. Dan di sini perusahaan tetap akan melakukan tindakan pemohonan. Dan pada pagi hari ini juga sudah ada hadir salah satu dari perusahaan, ada Pak Ini yang sudah saya pernah biru. Perusahaan PT Akad Grasia adalah berdomisili di Semarang, jadi tidak ada di Batam, namun ada di Semarang. Dan beliau datang jauh-jauh ke Semarang untuk menghadiri KDP pada hari ini. Sebetulnya saya melihat tidak ada permasalahan, apalagi mengenai legalitas. Karena secara hukum negara kita tanah itu adalah milik perusahaan. Tidak ada pihak lain yang mengklaim itu punya dia. Tidak ada pihak lain yang punya TL, maka itu sudah punya dia. Kecuali PT Akad Grasia. Jadi kita melihat dari segi legalitas perusahaan sudah kuat. Namun di situ ternyata ada beberapa warga di sana yang masih tetap menempati ruko yang dimiliki oleh perusahaan. Kecuali di sini misalnya ada pihak lain sama-sama punya TL, itu tentu jadi orang yang digali. Ini tidak ada. Yang punya legalitas hanya perusahaan PT Akad Grasia. Itu yang kita sampaikan sementara. Mungkin Pak Willy akan menyampaikan. Ya, nanti biar kami yang menawarkan Pak. Jadi tolong semua kepada pimpinan. Jadi saya pikir seperti apa yang saya sampaikan tadi nanti
yang ditanyakan pertama terkait dengan masalah warga diwakilkan oleh Pak Abdul Ghani, ya, itu terkait dengan legalitas. Nah, sekarang pertanyaannya itu sudah terjawab bahwa dokumentasi atau legalitas itu sudah ada, gitu ya. Nah, ini BP ada nih ya, BP sudah hadir? BP belum hadir? Anda atau belum dulu? Kalau dia nggak ada, susah gimana kita bicarakan? Ya, nah bisa nggak minta tolong Pak Kuasa Hukum, kami diberikan kopi terkait dengan masalah apa yang menjadi pertanyaan dari warga-warga. Nah ini juga mengapa kami mengundang juga BP, ini kami ingin juga konfirmasi kepada DP. BPN juga sebenarnya ada hadir BPN. Ini belum ada di BPN. NTSP ada? Oh iya, Ya, entar apa dokumen dulu. Tolong di kalau bisa kopi saja enggak apa-apa. Ya, boleh silakan. Nah, ini kebetulan juga sama-sama nih. Pak putusannya juga latar belakangnya pengacara, jadi biar juga itu dulu, lihat dulu. Bapak punya tugas itu. Nah, jangan saya semua. Jadi sambil menunggu BP, tolong tetap dihubungi juga dari BPN, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dua yang sudah menyampaikan baik daripada warga yang diwakili oleh Pak Abdul Ghani dan juga perusahaan dalam hal ini diwakili dengan kuasa hukumnya, menyatakan bahwa apa yang ditanyakan oleh warga itu sudah terpenuhi terkait dengan legalitas. Nah, hanya mungkin kita tetap akan menunggu daripada BP yang mana memang BP lah yang bisa menjawab secara pasti terkait dengan masalah lahan. Nah, untuk itu mungkin terkait dengan bangunan, saya memberikan waktu untuk BTSP untuk menyampaikan terkait dengan masalah bangunan. Nah, berarti artinya perizinan itu ada di pada BTSP. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.